Salat Fatih namanya pembuka kebaikan. Di dalam salat ini kalau kita baca itu coba Allahumma salli wa sallim. Ya Allah, limpahkan salawat, kesejahteraan, segala kebaikan, rahmatmu ala Sayyidina Muhammad, kepada baginda Nabi Muhammad, yang beliau itu adalah Al-Bashir, yang datang dengan membawa kabar gembira, gembira dalam keluarga, gembira dalam diri, gembira dalam usaha, gembira dalam segala kehidupan, gembira di dunia, gembira di akhirat. Itu Nabi yang membawa. Nah, ini kita sambut dong. Kita sebut nama itu karena hajat kita untuk gembira terus. Al-Bashir wan Nadhir, dan orang yang mengingatkan kita agar kita tidak celaka sengsara di dunia, di keluarga, di masyarakat. Al-Bashir wan Nadhir. Setelah kita menyadari kalau Nabi itu datang dengan kebaikan lalu menghentikan, menjauhkan kita dari kemungkaran, Al-Bashir wan Nadhir, lalu kita hadirkan bahwasanya alladzi tanfatihu bihi abwabul khair. Kita yakini bahwa akan menjadi terbuka segala pintu kebaikan dengan Nabi Muhammad, karena beliau datang dengan kebaikan. Pintu kebaikan dalam diri, pintu kebaikan dalam usaha, pintu kebaikan dalam keluarga, dan seterusnya. Makanya pembuka kebaikan. Wa tanghaliqu bihi abwabus syarri, dan tanghaliqu tertutup abwabus syarri, segala pintu kejahatan, pintu kejelekan. Baca yang serius, yang khusyuk. Itu selawat kami hadirkan sesuai dengan kebutuhan pribadi kami waktu itu. Apalagi kita ingin mulai dakwah, ingin dibukakan dakwah, ingin mudahkan urusan bisnisnya, pembuka baca. Wa tanghaliqu bi abwabus syarri wa ala alihi al-athhari, kemudian kita bersalawat kepada keluarga, wa ashabihil akhyari, dan para sahabat yang baik-baik, yang pilihan. Kemudian setelah itu kita baca apa? Membaca istighfarnya Nabi Yunus. Istighfar Nabi Yunus adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta, ya Allah, tidak ada Tuhan kecuali Engkau. Subhanak, maha suci Engkau, ya Allah. Inni, sungguh aku, kuntu minadh dhalimin, telah zalim. Zalim, ya Allah, menggunakan mataku melihat yang haram, lisanku yang haram. Haram kita zalim. Sebab kalau orang melakukan keharaman itu sebetulnya akan mencelupkan matanya di neraka, akan mencelupkan badannya di neraka. Kam zalim, maka kita menyadari inni kuntu minadh dhalimin, aku zalim, ya Allah, maka ampuni aku. Itu dibaca oleh Nabi Yunus kapan? Di saat beliau berada dalam gelapnya malam, dalam gelapnya lautan, di dalam gelapnya perut ikan. Gelap dalam gelap dalam gelap. Maka para ulama menyebutkan, jika engkau merasa dalam gelap hidupmu, gelap ekonomi, gelap asmara sama suami, gelap apapun dengan anak, gelap ini, baca ini, maka akan dibuka oleh Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Setelah itu kita baca a'udzu kalimatil tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat Allah, atau dengan Allah, dari segala ketidakbaikan yang Allah ciptakan. Apapun yang sekiranya tidak baik, tapi bagi kita menjadi baik. Kalau ada kotoran ayam di sini, baik atau tidak baik? Astagfirullah, ada kotoran ayam di sini, ya kan? Kalau di pot bunga, baik, jadi subur bunganya. Jadi begitulah Allah merubah sesuatu yang semula tidak baik. Duri itu kan tidak baik, ya, tapi ternyata kita perlu dengan duri untuk mengeluarkan, tubuh kita kena ketusukan, kemasukan apa itu, ya, harus congkel pakai duri, kan begitu, ya? Ada macam-macam. Jadi sesuatu yang tidak baik menjadi baik. Jadi itulah kita minta perlindungan dari Allah, sehingga semula yang menjadi bahaya tidak bahaya. Sedang bismillahirrahmanirrahim la yadurru, kemudian dengan nama Allah yang tidak akan menjadi bahaya. Ma'asbihi, dengan nama Allah. Sa'ul fil ardi wa fis sama', segala yang di langit dan di bumi. Ini perlindungan dari Allah. Minta perlindungan dari Allah, dan kita selalu minta perlindungan. Sebab macam-macam yang ada di semesta ini. Suami yang semula menjadi baik bisa menjadi tidak baik. Karena apa? Ya karena memang ada musibah melalui anak, ada kan? Musibah melalui suami ada, musibah melalui sahabat ada, bahkan musibah melalui guru juga ada. Jadi semua bisa jadi berbalik jadi musibah. Kalau memang nasib kita adalah nasib jelek, maka minta kepada Allah kebaikan, sehingga yang semula tidak baik pun bagi kita menjadi baik. Maka banyak berdoa. Setelah itu kita baca Abaqiyat Shalihat.
tanaman surga. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Kita baca itu. Kemudian setelah itu kita baca surat baca qul huwallahu ahad, kemudian qul a'udzu falaq, kemudian qul a'udzu birabbin nas. Dan untuk surat ini khususnya qul a'udzu falaq, kalau qul huwallahu ahad 3 kali, Nabi menyebutkan dalam hadis sahih, kalau kita membaca qul huwallahu 3 kali, pahalanya seperti baca Quran sekali. Dan masih banyak keutamaannya qul huwallahu ahad. Tentunya tidak kita sebutkan di sini semuanya. Sengaja kita hadirkan qul. Kemudian qul a'udzu falaq dan qul a'udzu birabbin nas, ini adalah untuk penjagaan. Sehingga kalau sudah orang kenal qul a'udzu falaq dan qul a'udzu birabbin nas, enggak perlu lagi takut dengan santet, pelet, apalagi peluh. Karena waktu itu Nabi melakukan waktu baca ini dalam hadis sahih, Nabi baca qul a'udzu birabbil falaq dengan qul a'udzu birabbin nas, kemudian meniupkan di tangannya, diusapkan di badan, di wajah dan badan beliau. Dalam riwayat lain Nabi membacakan untuk Sayyidah Hasan dan Husain. Jadi kalau kita punya anak kecil sebelum tidur, bacakan itu semuanya. Setelah itu jangan ngomong ada ini, ada santet ini, gimana umat Nabi kok masih takut hal-hal begitu. Bahkan ada tanya, Anda pernah disantet? Enggak. Waduh, ya mungkin pernah, cuman saya enggak pernah mikir, enggak pernah ngurus. Saya punya qul huwallahu ahad, kenapa masih takut dengan santet-santet begitu? Ya aneh dong. Masa dari Nabi kalah? Ya enggak dong. Yang menjadi kalah apa? Ya pun kita baca qul a'udzu falaq, qul a'udzu birabbin nas, tapi dia masih mikir, lebih percaya dengan urusan para dukun. Ya kenal dia. Masa lebih percaya dengan begitu? Masa Allah. Alhamdulillah aman kan? Ayo, aman kan? Mana ada gangguan-gangguan begitu, kenapa pusing? Dan jangan gampang GR dikit-dikit saya kena santet. Siapa menyantet ente? GR banget, ini orang-orang besar aja aman dari santet, kita kok sok banget disantet, ini apa perlunya gitu. Kalau sudah baca Al-Quran aman sudah, apalagi menjelang tidur, menjelang tidur. Kemudian nanti ada wanita haid itu membaca Al-Quran nggak boleh kecuali untuk tahassun, untuk menjaga diri, jadi boleh. Itu ibu-ibu yang punya dalam keadaan haid sekalipun baca itu boleh untuk menjaga diri. Selain itu kan nggak boleh untuk menjaga di anak. Sudah selesai, habis itu nggak usah percaya dengan cerita wah santet ada, sihir ada kok, tapi tidak akan banyak pengaruh kepada Anda dan anak Anda kalau Anda sudah dengan Rasulullah. Sampai dikatakan apakah mungkin cuman biasanya seperti baginda Nabi kena santet, kena sihir, tapi sekedar pusing sesaat hilang. Dan Anda pun mungkin pas pusing itu kena tapi hilang karena Anda kuat lebih percaya pada ini. Jangan dikit-dikit santet, toko nggak laku, santet, ada bunga jatuh depan rumah, santet, bunganya orang jatuh terbang, santet. Ini orang hidupnya santet, kebanyakan nonton sinetron. Baik, tahu sih, tenang saja, aman. Setelah itu baca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, kemudian aman Rasul akhir Baqarah. Untuk apa itu? Ada satu riwayat hadis Muslim, suatu ketika Nabi duduk-duduk begini, ada malaikat Jibril, tiba-tiba pintu langit dibuka. Wallah alam cara buka pintu langit seperti apa, jelas ada malaikat turun, kemudian malaikat itu beri kabar gembira, absyir ya Muhammad bi nuraini utitahu ma lam yu'ta ahadun min qablik. Wahai Muhammad, bergembiralah engkau dengan 2 cahaya yang telah Allah berikan kepadamu dan tidak pernah diberikan kepada siapapun nabi-nabi sebelummu. Nabi penasaran, apa itu? Mahuma, apa itu? Dijawab oleh malaikat, Fatihatul Kitabi, surat Al-Fatihah, wa khatimul Baqarati, dan pungkasan surat Al-Baqarah. Ma qara'ta harfan minha illa wa utita, kamu tidak membaca satu huruf pun kecuali menjadi sebab dikabul doamu. Jadi membaca surat Al-Fatihah, di samping ada keutamaannya yang khusus, di situ ada menjadi sebab dikabul doa Anda, biarpun satu huruf. Makanya tradisi para ulama itu habis doa tiba-tiba Al-Fatihah. Ini mungkin tidak ada yang sadar bahasanya itu ada hadis Al-Fatihah. Bahkan katanya dulu pernah ada di daerah Bandung itu yang mengatakan nggak boleh Fatihah, begitu ya. Wallah alam itu ya. Orang bingung ya, jarang nggak tahu. Saya ditanya di Bandung, di sini ya, baru pertama. Ya mirip-mirip ini tempatnya, ada orang Buya bagaimana ada orang mengatakan Fatihah. Wah, ini kalau masalah orang baca hadis kan bingung. Hadis Nabi, hadis Muslim sahih.
Jadi kalau habis doa, hendaknya bukan si alhamdu al-fatihah atau amanar rasul. Aman rasul. Nah, seperti itu, sebab dikabul doa. Makanya tadi di pungkasan zikir ini kita baca Fatihah 3 kali, sebab di dalamnya doa. Doa untuk para sahabat, doa untuk orang telah meninggal, doa untuk kita, kemudian Fatihah, biar kita tidak lupa dengan orang tua kita, guru kita. Nih. Dan ijazah ya, untuk meringankan persoalan hidup. Satu, yang ini tadi, jaga rahmat Allah. Yang kedua, banyak sholawat pada Nabi. Allahumma salli ala sayyidina. Banyak sholawat pada Nabi. Itu orang yang sering sholawat pada Nabi, salah satu faedahnya insya Allah dimudahkan urusan hidupnya. Sholawat, banyakin sholawat. Dengan rasa cinta. Walaupun sekedar sholawat pun Allah berikan jawaban. Ini saya tanya nih, kita istighfar sendiri sama Allah, astagfirullahaladzim, dengan kita berwasilah menggunakan sholawat, kira-kira mana yang paling utama? Tapi jangan tebak-tebakan. Mana yang paling utama? Gini. Dua-duanya utama. Tapi kalau kita mau dilihat, mana yang paling berpotensi diterima, itu sholawat. Kenapa? Kalau kita istighfar langsung kepada Allah, ya Allah, ampuni dosa saya. Bagus. Langsung hubungan. Tapi Allah masih melihat ketulusan hati kita. Karena ada yang istighfarnya cuma di lisan, gak nyampe ke hatinya. Contohnya habis sholat tuh, banyak yang saya perhatikan seringkali istighfarnya di lisan aja. Astagfirullah, melihat handphone, astagfirullah. Update status sambil astagfirullah itu. Sambil kirim WA. Itu cuma di lisan, belum tentu diterima. Tapi kalau Anda bersolawat pada Nabi, atas dasar cinta Allah kepada Nabi, walaupun Anda belum tulus sholawatnya, baru keluar dari lisan, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, tapi karena kalimat itu keluar menggunakan nama Nabi, dan dengan cinta Allah kepada Nabi, dapat Anda 10 kebaikan. Apa dalilnya? Man shalla alayya sholatan wahidatan sallallahu alaihi asyra sholawat. Siapa yang sholawat kepadaku, Nabi nggak sebutkan mau sholawatnya khusyuk, mau biasa-biasa, penting keluar kalimat sholawat, maka dibalas oleh Allah 10 kebaikan. Nah, di antara kebaikan yang Allah berikan itu ada rahmat di dalamnya. Ditemukan di mana? Di Quran surah kedua, di ayat berapa? 157. Al-Baqarah ayat 157. Bunyinya bagaimana? Ulaika alaihim sholawatun min rabbihim warahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Ada orang-orang yang hidupnya dijamin oleh Allah mendapatkan sholawat dari Allah. Apa makna sholawat dari Allah? Pujian yang melahirkan rahmat. Tahu dari mana rahmatnya? Kalimat setelahnya berupa tafsir. Sholawatu wa rahmah. Apa makna rahmat di sini? Memudahkan urusan hidup. Dari mana dalilnya? Kalimat setelahnya. Wa ulaika humul muhtadun. Dan merekalah orang-orang yang dimudahkan hidupnya. Dari mana tahunya kalau ini kemudahan hidup? Pada ayat sebelumnya, ayat 155 dan 156. Bagaimana bunyinya? وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ wa ulaika humul muhtadun. Duhai kalian yang hidup, aku akan uji dengan berbagai ujian supaya membuat hidup kalian berkualitas, kalian lebih baik lagi. Ujian itu satu bentuknya kekhawatiran. Sekarang pun ada yang khawatir kapan Ustadz selesai ngajarnya. Walju, karena saya mulai lapar. Wa naqsi minal amwal, ongkos sudah mulai berkurang. Wal anfus, ada yang sakit, ada yang meninggal. Wat thamarat, ada yang hasil kerja kerasnya dibawa orang. Wabasyiris sabirin, berbahagialah orang sabar. Bagaimana cara sabar? Alladzina idza asabatuhum musibah, yang kalau diuji dengan masalah ini, qalu, mereka meyakinkan pada hatinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini ujian dari Allah supaya membuat saya berkualitas, dan pasti Allah kasih solusinya. Bagaimana cara mendapatkan solusinya? Kalau orang-orang sudah bersikap begini, tawakal pada Allah, maka dia berburu rahmat Allah. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahmah. Orang sabar begini dipuji oleh Allah, diberikan rahmat. Kalau Allah sudah kasih rahmat, maka Allah berikan kemudahan untuk menyelesaikan semua masalah hidupnya. Maka orang-orang yang mempraktekkan hadis ini, ar-rahimuna, orang-orang yang berkasih sayang, mempraktekkan hidup dengan rahmat, langsung otomatis dijaga oleh Allah dengan rahmatnya ini, supaya dimudahkan semua urusan hidupnya.
Semakin kuat prakteknya, semakin mudah hidupnya. Saya berani berkata begini karena saya mencoba, benar enggak ini kan, dengan keyakinan tuh. Benar enggak tuh untuk menenangkan hati, bukan meragukan itu. Seperti kata-kata Nabi Ibrahim, ya, di Al-Baqarah ayat 260. Wa idh qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi. Ya Allah, tunjukkan padaku bagaimana cara engkau menghidupkan yang mati. Kata Allah, kamu belum yakin. Kata Nabi Ibrahim, saya yakin ya Allah, supaya hati saya tenang saja. Saya lihat orang-orang dulu, kok betapa mudah hidupnya. Kita praktekkan satu-satu. Melihat orang dengan kasih sayang, mencoba untuk memaafkan, mencoba untuk berlapang dada, menempatkan pada tempatnya. Latihan aja, baru latihan itu dimudahkan, Pak. Baru latihan masih sedikit. Ini tidak beli, ini tidak beli. Pak, ini pami kaca soca ya, aya nungintun. Ku bapak diangge eta biasa. Tapi Bu, kaca soca ukurannya sami persis. Tuh. Sama persis ukurannya dengan keadaan mata saya. Kan Anda nggak tahu berapa yang silindris, berapa yang minus ini. Ini kalau saya buka kacamata, laki-laki dan perempuan sama. Sama-sama manusia. Makanya kenapa Bu, kalau pengajian perempuan, ibu-ibu, sab muslimah itu saya buka kacamata. Ya, tujuan utamanya supaya yang paling cantik tetap istri saya. Ya, ini sama ukurannya Pak, tuh persis. Setiap ada model baru datang ukurannya sama persis. Dari mana? Siapa yang pernah ngecek mata saya? Ini dapat hadiah juga, Allah kasih. Baju, kaos kaki sampai ke sepatu. Cuman modal satu hadis ini teh, hadis. Cuman modalnya yakin punya Allah. Nah, eta teh modal yang paling utama tuh punya Allah. Gitu. Sekarang kita kekurangan itu. Sekarang banyak orang kekurangan itu. Jadi rasanya kurang merasa punya Allah. Coba tanamkan pada hati, saya punya Allah. Maka Anda tidak akan takut kehilangan jabatan, kalaupun harus jujur. Karena punya Allah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man wa tanzi'ul mulka mimman. Karena punya Allah jangan takut kehilangan harta kalau harus sedekah. Karena punya siapa? Allah. Makanya dekati Allahnya. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbil hasanata sayyi'atal hasanatan ihfadillaha yahfad. Jaga Allah, Allah jaga kita. Jaga Allah itu maksudnya apa? Jaga diri kita tersambung dengan Allah. Ini pakai hadisnya, pakai praktekkan dalam hidup. Saya bukan ingin menunjukkan ini berhasil, tidak, bukan itu. Kan bicara kalau mengalami itu enak gitu. Menceritakan pengalaman ulama itu enak yang sudah terjadi. Dulu orang begini dijaga oleh Allah. Imam Nawawi itu selama hidupnya 99% makannya diantarkan oleh ayahnya. Makannya cuma sekali malam ba'da isya. Apa yang dimakan? Kue kering dengan zaitun. Minumnya sebelum subuh. Setiap hari sampai meninggal. Karena beliau meninggal duluan, bapaknya baru meninggal 7 tahun setelah Imam Nawawi meninggal. Saking bapaknya ingin jaga anaknya terhubung dengan Allah, makanannya dijaga. 1%-nya kalau diundang, ada jamuan dipastikan dulu halal. Nggak mau makan sendiri, yang lain diajak makan sama-sama. Imam Nawawi itu. Makanya sampai sekarang berkah, kitabnya masih kita jaga dan kita kaji. Sampai sekarang. Karena apa? Menjaga hubungan dengan Allah. Ya. Nah, itu yang kedua. Kalau kita benar jaga dengan Allah melalui rahmat Allah, praktekkan hadis ini, insya Allah hidup kita pun dijaga, dimudahkan oleh Allah sesuai dengan kadar maslahat dunia akhirat kita.